88,1 FM Radio Suara Morowali. Hari ini hari yang sangat luar biasa. Kita dalam dialog interaktif bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali dan orang yang selalu ikut kemana-mana ya kalau sosialisasi BNN. Berbicara narkoba sendiri tentu saja banyak hal yang cukup membuat kita miris ya. Tadinya ya dulu ya beberapa tahun lalu yang kena narkoba itu orang circle di luar diri kita, mungkin ini oh si A si B, tapi sekarang keluarga dekat, tetangga, bahkan orang-orang terdekat saya banyak juga yang kena. Jadi memang bagaimana sih sedari dini, sedari muda kita harus aware ya kalau bahaya narkoba itu sangat luar biasa, bisa merusak bahkan dalam keluarga sendiri ya saya lihat. Dan itu tidak menjamin, banyak orang bilang orang yang broken home ya itu kecenderungan untuk terdampak dari narkoba itu tinggi, tapi yang keluarganya baik-baik saja juga kena seperti itu. Orang juga bilang ada yang karirnya oke, sukses ya dengan dia punya kemampuan secara finansial oke, itu katanya akan jauh dari narkoba, ternyata kena juga ya. Bahkan ada juga teman saya ya susah hidupnya ya, maaf ya kerjanya serabutan dan lain sebagainya, suatu saat saya dapat dia dipakai. Jadi sangat sulit menakar pengguna narkoba itu. Dari sisi ekonomi juga salah, bahkan dari kalau jabatan politik ya juga ya, orang yang nggak punya jabatan apa-apa juga bisa pakai. Bahkan tidak salah, tidak biasa kita temui juga di berita ya, anggota dewan, jabat daerah seperti itu pakai juga. Jadi narkoba ini ya sulit ya, tapi kalau kita punya optimisme yang luar biasa, sedari dini masih muda kita mengkampanyekan bahwa narkoba itu berbahaya, saya rasa itu cukup berpengaruh ya, berdampak. Dan alhamdulillah telah hadir di studio kami di siang hari ini Puput ya, ini aktif terlibat dalam kampanye P4GN yang digalakan oleh BNN Kabupaten Morowali. Assalamualaikum Put. Waalaikumsalam Kak. Oke, gimana kabarnya siang hari ini? Puji Tuhan baik Kak. Oke, kan narkoba, kalian masih muda. Bagaimana sih kalian melihat peredaran narkoba yang sangat luar biasa di Kabupaten Morowali ini sejauh ini? Oke. Ya, oke Kak. Kalau dilihat sejauh ini bahkan dari tahun 2015 yang lalu pada Rakornas GN, Joko Widodo juga, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia sudah dapat narkoba. Betul. Nah, melihat data-data yang ada, Kabupaten Morowali sampai hari ini prevalensi penggunaan narkoba itu bisa terbilang masih sangat tinggi dan masih terus berkesinambungan. Saya sebagai remaja melihat itu sangat miris. Bahkan sekarang narkoba sudah tidak mengenal kalangan. Betul. Mau dia pejabat, mau dia artis, mau dia anak-anak sekalipun. Yang karena kebanyakan kalau untuk remaja itu kan mereka dari coba-coba. Okay. Dan kalau misalnya dia dari keluarga yang broken home atau keluarga yang cemara bisa juga menggunakan narkoba, karena kembali lagi para pengedar narkoba ini punya banyak sekali cara untuk supaya kita bisa konsumsi narkoba. Memang narkoba itu mahal, tapi ada beberapa narkoba yang memang dijual murah. Bahkan pintarnya si pengedar ini, dia kasih cuma-cuma sama kita. Setelah kita konsumsi, kan tidak mungkin dia kasih cuma-cuma. Jadi setelah dia kasih cuma-cuma pertama kali, kemudian kita ketagihan, jadi kita terus-menerus untuk membeli. Terus kalau untuk remaja itu sendiri, remaja itu sekarang Kak terus terang mereka paling anti dengan kata yang namanya kalau kau tidak cobain narkoba kau tidak gaul. Jadi dia coba-coba begitu Kak. Jadi dari perkataan para pengedar ini, dari situlah mereka mau untuk mencoba barang-barang haram tersebut Kak. Oke, berikutnya Put, kalian selaku anak muda tentu saling mengingatkan sesama teman, sebaya dan lain sebagainya. Dan juga apa sih kampanye yang kalian lakukan terhadap anak-anak sekolah atau teman sebaya yang selama ini digalakkan oleh BNN, dan juga hal apa saja sebenarnya yang harus dilakukan sama anak muda untuk menyibukkan diri dengan hal-hal positif agar tidak terhindar dari yang namanya narkoba. Oke, untuk hal itu sendiri, kalau dari BNN itu sendiri sangat banyak program yang melibatkan remaja-remaja itu sendiri. Kalau mau dibilang bagaimana cara supaya kita tidak mengonsumsi narkoba, itu sesimpel betul yang Kak Ipul bilang bahwa kita harus menyibukkan diri. Seperti BNN kan sudah bentuk remaja teman sebaya, kemudian
juga ada Duta Anti Narkotika Kabupaten Morowali, kemudian ada yang namanya ketahanan keluarga. Nah, dari remaja teman sebaya ini diharapkan pembentukan remaja teman sebaya ini merangkul remaja yang ada di Kabupaten Morowali, karena kebanyakan remaja yang menggunakan narkoba ini hanya takut dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, takut untuk dibilang tidak gaul, takut dibilang untuk tidak ganteng, karena mereka mengonsumsi hal tersebut tapi mereka tidak tahu dampaknya. Dan dari beberapa sekolah dan dari beberapa kegiatan yang sudah saya ikuti, ternyata benar Kak. Contoh sesimpel rokok, mereka mengonsumsi rokok itu karena mereka belum tahu dampaknya itu apa. Banyak juga yang mengonsumsi rokok itu karena ada paksaan, seperti itu. Terus ketahanan keluarga, kenapa dibentuk ketahanan keluarga di BNN Kabupaten Morowali? Dibentuk ketahanan keluarga supaya keluarga yang kemarin-kemarin bisa dibilang dalam tanda kutip broken home, mereka bisa menjadi keluarga yang cemara, karena di beberapa kesempatan juga ketahanan keluarga yang sudah terjalan di BNN Kabupaten Morowali itu sendiri, saya melihat bahwa orang tua mungkin mereka tidak merasa bahwa mereka menekan anaknya mereka, tapi kita sebagai anak merasa kita tertekan. Sesimpel kita dibandingkan, lihat sana anaknya tetangga dia begini. Jadi kadang dari hal-hal seperti itu kita bisa mencari pelarian untuk menggunakan narkoba. Kemudian ada Duta Anti Narkoba. Nah, jadi Duta Anti Narkoba ini juga punya tugas untuk mendampingi orang-orang BNN untuk bersosialisasi, menjadi perpanjangan tangan untuk bersosialisasi. Karena memang pada dasarnya remaja itu hanya dominan ikut-ikutan supaya terlihat gaul, padahal sebenarnya menggunakan narkoba itu tidak gaul sama sekali. Dan dari program ketahanan keluarga yang dibentuk oleh BNN itu sendiri membuat saya sadar bahwa peran keluarga ini sangat penting. Selain kita perlu kenal dirinya kita seperti apa, kita perlu juga memahami emosinya orang tua. Kemudian kita juga tahu apa itu narkoba, kita tahu bahaya narkoba. Jadi dari kita tahu bahaya narkoba itu, kita sudah bisa pastikan bahwa untuk apa saya konsumsi narkoba. Perempuan saja, saya sebagai perempuan, kalau misalnya biar itu laki-laki ganteng, kalau misalnya dia pakai narkoba, no. Oke. No. Seperti itu Kak. Oke, karena sering kesana kemari dengan teman-teman BNN ya, tentu saja kalau Puput paham metode apa sih yang dilakukan dengan anak muda, karena anak muda ini kampanyenya harus kreatif, harus ceria dan menyenangkan agar mereka ikut berpartisipasi aktif ya dalam hal kampanye itu sendiri. Dan juga pasti selaku teman sebaya kan biasa mulai diajari bagaimana sih melihat teman-teman kita yang dalam tanda kutip mulai menggunakan narkoba itu, dan bagaimana sih cara kita untuk membujuk, pola seperti apa, seperti itu pasti Puput tahu. Kalau berbicara tentang tips dan trik untuk teman-teman bagaimana supaya teman-teman menjauhi narkoba, kemudian bagaimana BNN merangkul remaja-remaja yang ada di Kabupaten Morowali sendiri. Menurut dari pengalaman kami dari remaja teman sebaya, kami itu melakukan pendekatan emosional dengan remaja-remaja yang ada di Kabupaten Morowali, karena kembali lagi setiap remaja pasti punya permasalahan dari dalam dirinya. Jadi kita cari tahu dulu apa masalahnya, kemudian kita kasih solusi. Setelah itu kita jelaskan bahwa narkoba itu seperti ini dan bahaya narkoba itu seperti ini. Dan juga BNN Kabupaten Morowali sangat antusias untuk membantu remaja lepas dari barang haram tersebut. Contohnya BNN Kabupaten Morowali melakukan kegiatan yang namanya Smash on Drug. Jadi remaja-remaja yang ada di Kabupaten Morowali itu dikumpul, kemudian mengikuti event itu event tenis meja, dan saya lihat memang antusias remaja yang ada di Kabupaten Morowali itu sangat banyak. Jadi dari sini mereka yang tadinya mungkin awalnya mau mengonsumsi narkoba, tapi karena ada kegiatan ini mereka bisa mengekspresikan dirinya mereka dengan bakatnya mereka, seperti main badminton, kemudian tenis meja, main bola voli, dan pidato misalnya. Kemudian ada juga kemarin lomba membuat video sinematik tentang bahaya narkoba, seperti itu. Jadi dari hal-hal ini teman-teman itu akan aware akan isu-isu narkoba, akan sadar bahwa narkoba seperti ini, narkoba begini. Dan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, remaja juga akan tertarik karena
selain mereka punya kesibukan, mereka juga tidak punya waktu untuk mengonsumsi narkoba. Seperti itu sih Kak. Oke, pasti kan diajar juga seperti apa sih ciri-cirinya teman kita kalau pakai narkoba itu seperti apa sih Kak? Oke, kalau untuk ciri-cirinya itu sendiri sebenarnya banyak Kak. Seperti misalnya dia yang takut sinar matahari. Oh, takut sinar matahari. Takut sinar matahari. Vampir juga. Iya Kak, karena kan kayak dia takut sinar matahari, pokoknya dia takut sinar matahari, takut tempat-tempat yang ramai. Karena kalau orang mengonsumsi narkoba itu dia akan takut keramaian. Mungkin selain takut terbongkar bahwa dia menggunakan narkoba, ada salah satu poster yang saya lihat bahwa ketika orang menggunakan narkoba dia takut tempat ramai, karena dia ketika di tempat ramai itu dia merasa dikucilkan. Karena kebanyakan orang menggunakan narkoba kan dia ada yang kalau misalnya dia cocok dia gendut, tapi ada juga yang kurus, tergantung dari hormonnya mereka itu sendiri. Kemudian dia bicaranya peloapatis. Kemudian yang paling mudah itu adalah kita bisa lihat di tangannya mereka itu atau di badannya mereka itu banyak bekas sayatan. Tapi dari ciri-ciri yang kita sudah sebutkan itu tadi Kak, kita juga tidak bisa menjudge orang. Misalnya kalau saya lihat Kak Iful di suatu pertemuan mengantuk atau mungkin matanya merah, kan tidak bisa judge Kak Iful bahwa Kak Iful itu menggunakan narkoba. Iya, seperti itu. Dan mungkin juga kalau bekas-bekas sayatan itu mungkin kita tidak tahu dia pernah aksiden. Iya, seperti itu Kak. Jadi kita tidak bisa berpatokan di ciri-ciri tersebut, tapi dari ciri-ciri tersebut kita bisa tahu bahwa orang itu menggunakan narkoba. Oke, berikutnya kemarin sempat kampanye juga Mars BNN. Nah, cerita dulu Mars BNN ini di sekolah ya? Iya, kampanye. di sekolah. Cerita dulu, saya pengen tahu. Oke, kalau untuk Mars BNN ini sendiri, sebenarnya ini adalah cara pemerintah agar bagaimana kita tahu apa itu BNN, tahu apa itu narkoba, tahu bagaimana cara kita untuk melawan narkoba dari lagu. Karena kebanyakan orang itu bodoh amat, mempunyai sikap bodoh amat tentang slide-slide yang dia lihat. Mungkin dia bosan, dia bilang tidak penting juga itu. Tapi kalau dari lagu itu kita bisa ingat dan saya pikir setelah mereka dengar lagu BNN ini, mereka jadi tahu, oh ternyata seperti ini. Dan yang menjadi membuat saya senang saat ini adalah sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Morowali ini, termasuk SMA Negeri 2 Bungku, menjadikan Mars BNN itu menjadi lagu wajib di sekolah. Seperti itu. Jadi selain lagu wajib, Mars BNN ini awalnya kan kita buat karena memang dari pusat, perintah dari pusat. Tapi semakin kemari Mars BNN ini menjadi Mars yang wajib, ya, menjadi role model untuk sekolah-sekolah. Bahkan sekarang Kak, kalau misalnya murid baru mau masuk sekolah itu harus ada surat bebas narkobanya. Iya, harus ada surat narkobanya. Bahkan saya sempat pergi main volley, saya sempat jalan-jalan ke beberapa desa dan anak-anaknya itu kumpul-kumpul bukan gosipkan orang, tapi mereka belajar Mars BNN. Itu sih yang buat saya bilang, oh ternyata remaja-remaja dan anak-anak di Kabupaten Morowali ini dari lagu mereka bisa belajar banyak. Karena dari BNN sendiri kan tidak mungkin bisa menyentuh semua masyarakat yang ada di Kabupaten Morowali. Kita juga terbatas, makanya dari lagu ini diharapkan anak-anak itu aware akan isu narkoba. Jadi kalau misalnya mereka melihat atau mendapati, mereka bisa langsung melapor seperti itu. Oke, dan yang terakhir apa sih ajakan atau seruan sekaligus closing statement Puput kepada teman-teman rekan sebaya untuk stay away from drugs dan juga tetap jaga pola hidup sehat, sibukkan diri dengan hal positif. Silakan. Saya selaku Duta Anti Narkoba Kabupaten Morowali mau mengajak semua masyarakat Kabupaten Morowali tanpa terkecuali untuk tidak mengonsumsi narkoba, karena masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa terlihat keren, kita bisa berprestasi, bahkan lebih berprestasi tanpa menggunakan narkoba. Saya pikir narkoba dilarang oleh seluruh kalangan agama karena narkoba merupakan barang haram. Dari sini kita bisa belajar bahwa bagaimana kalau misalnya kita sayang sama keluarganya kita sayang sama dirinya kita, dan kita ingin punya masa depan yang baik, pasti setiap kita ingin punya masa depan yang baik, dan kita juga punya cita-cita. Kalau misalnya teman-teman punya cita-cita dan teman-teman sayang keluarganya teman-teman, berhenti untuk menggunakan narkoba dan jangan pernah mencoba-coba narkoba, karena lebih baik menghindari daripada mengobati. War on drugs.
Betul sekali ya, dan Radio Suara Morowali menjadi salah satu media untuk terus memutarkan Mars Band ya. Saya hampir hafal sudah Mars Band ya. Karena selalu diputar di radio dan selalu kita report seperti itu setiap harinya. Pak Dani apa kabar? Dan terima kasih Puput telah hadir di studio kami di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan selain ini menjadi tugas Duta Anti Narkoba juga insya Allah bisa bernilai ibadah, sama juga kampanye anti narkoba terus kita galakkan. Nanti kita ketemu di dialog interaktif berikutnya.